Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian bahagia, ceria, dan selalu semangat dalam menjalani hidup di masa pandemi ini. Dan semoga kalian semakin bertambah dewasa. Nah, di pertemuan kedua ini dalam pendidikan agama Katolik kita akan berbicara tentang tugas kita sebagai citra Allah itu apa saja. Nah, nanti kita lihat bersama ya, apa yang harus dilakukan sebagai citra Allah. Kan kemarin kita sudah memahami, mengenal diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat tugas kita sebagai citra Allah. Maka sebelum kita mulai, kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, tugasku sebagai citra Allah. Kompetensi dasarnya tidak akan saya baca, kita langsung saja. Karena dalam kontrak belajar sudah kalian baca atau sudah saya berikan. Indikator yang penting menyebutkan contoh kasus yang menggambarkan kondisi memprihatinkan dari ciptaan Tuhan saat ini apa ya? Mungkin di sekitar rumah kalian ada. Menjelaskan faktor penyebab terjadi kondisi memprihatinkan dari ciptaan Tuhan. Pasti kalian akan tahu. Menjelaskan tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan refleksi atas kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Siapkan kitab suci kalian dan buka nanti. Terus menjelaskan ciri-ciri tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh Allah. Terus yang kelima, melakukan aksi nyata sebagai wujud penghayatan akan tugas sebagai citra Allah. Ya, apa yang akan kita pelajari bersama? Berbagai contoh kerusakan ciptaan Tuhan. Nanti silakan kalian mencari contoh-contohnya apa ya. Faktor penyebab terjadinya kerusakan ciptaan Tuhan. Tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan refleksi kitab Kejadian ayat 1 sampai 2 ayat 1 bab 26 sampai 30. Semoga kitab sucinya sudah siap. Ciri-ciri tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh Allah. Nah, oke, mengamati ciptaan Tuhan saat ini. Silahkan nanti dipahami, diamati ini gambar apa ya. Ada mobil Innova, terus ada air banyak, di belakangnya ada truk putih. Nah, itu gambar apa? Dan ini gambar apa? Sepertinya kok kenal yuk. Ini di daerah mana gitu ya? Kayak di Solo ada nih bangunan kayak gini. Apa yang ada di gambar ini? Terus ini gambar tentang apa? Ada susu di sini ya, terus ada plastik-plastik. Dan ini gambar tentang apa? Kok banyak rumah ya? Apa yang diamati? Rumah-rumah atau genteng-genteng ya? Silahkan nanti kalian mengamatinya. Silahkan diamati dan silahkan kalian menjawab pertanyaan ini. Sampaikanlah tanggapanmu atas kondisi yang digambarkan dalam foto-foto tersebut dan kerjakan tugas berikut. Berilah judul tiap foto, uraikan penyebabnya dan uraikan kondisi yang ideal atau yang seharusnya terjadi. Kira-kira apa ya kalau kamu tadi ini seharusnya tidak terjadi nih di lingkunganku. Nah, terus yang harusnya terjadi itu bagaimana? Silahkan jelaskan. Terus temukan satu contoh keadaan di lingkungan sekitarmu yang mirip dengan kondisi yang digambarkan dalam foto di atas. Silahkan kalau ada. Kalau kira-kira tidak ada yang seperti gambar tadi ya tidak apa-apa. Itu malah lebih bagus. Tapi kalau ada silahkan difoto dan di-share kepada saya. Ya, tuliskan jawabanmu dalam bentuk tabel yang tersedia. Nah, tabelnya semacam ini, silahkan kalian buat tabel dalam buku agama Katolik, buku tugas agama Katolik ya. Ada judul yang cocok untuk gambar yang tadi, 4 gambar itu apa,
Yang kelima ini adalah gambarmu dalam keadaan dalam lingkunganmu. Ya. Temukan satu contoh ini, nanti masuk ke nomor 5 kalau ada. Terus penyebabnya apa dan kondisi seharusnya bagaimana. Nah, mari kita pahami. Rupanya keutuhan alam ciptaan Tuhan sudah mengalami kerusakan yang sedemikian parah. Parah, benar-benar parah. Kalian sudah melihat sendiri ya. Polusi udara yang semakin banyak. Tapi kemarin sempat udara sangat bersih dan dirasakan sangat enak. Saat apa? Saat pandemi corona awal mula, saat adanya pembatasan dan WFH, semua mobil berkurang, orang-orang bekerja juga berkurang, semua di rumah tidak menggunakan kendaraan. Itu benar-benar udaranya semakin segar. Karena apa? Karena mobil motor berkurang. Setiap tahun berbagai jenis tumbuhan dan hewan masuk dalam daftar pelindungan. Karena hampir punah, perubahan musim kini makin tidak menentu. Kicauan aneka burung sudah jarang terdengar. Di alam bebas dan kualitas kesehatan manusia makin berkurang karena polusi dan berbagai limbah. Ya, itu ada. Semakin banyak pabrik, semakin banyak limbah. Sekarang orang-orang berburu burung di hutan. Ya, menembak burung saat itu ya untuk kesenangan saja. Tapi orang-orang semacam itu sudah melupakan anak cucunya nanti. Mungkin hanya bisa melihat gambar, tidak bisa menunjukkan bentuk burungnya jika burung itu sudah punah ya. Dan kita, kualitas kesehatan kita ya semakin berkurang karena polusi udara tadi. Maka jika kalian nanti ke sekolah naik sepeda atau jalan kaki lebih baik untuk mengurangi ya. Oke. Apa yang faktornya? Faktor penyebab yang utama adalah egoisme. Nah, setiap manusia memiliki keegoisan, keserakahan sebagian manusia yang memanfaatkan dan mengolah alam hanya demi keuntungan diri dan keluarga atau kelompok. Tanpa berpikir soal kesejahteraan manusia kebanyakan dan tanpa berpikir bahwa generasi manusia berikutnya juga berhak menikmati ciptaan Tuhan yang baik adanya. Maka kalian nanti jangan terlalu egois ya, apalagi mengejar uang. Jangan. Perhatikan alammu. Jika kamu menebang pohon satu, ya tanamlah pohon 2. Begitu. Maka kalian nanti akan menyumbang yang terbaik untuk anak cucu kalian. Tapi saat ini menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, yang penting bukan mencari kambing hitam atau menyalahkan, melainkan perlunya setiap orang merefleksi kembali apa yang sungguh ditugaskan oleh Allah kepada dirinya. Nah, sebenarnya kalau kita mau merefleksikan diri, mau merenung, tindakanku betul nggak sih? Tindakanku benar nggak sih? Kalau nggak benar ya besok nggak akan mengulanginya lagi. Harusnya semacam itu. Tapi manusia sudah terbutakan dengan kesenangan duniawi, terutama uang, jabatan, dan keserakahan yang lain yang membuat alam ini semakin lama semakin hancur atau kerusakan alam ciptaan Tuhan semakin parah. Nah, sekarang kita lihat tugas manusia dalam kitab suci. Nah, buka kitab suci kalian, kitab Kejadian bab 1 ayat 26-30 dan jawab pertanyaan di bawah ini. Apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia? Tunjukkan ayatnya. Pasti ada di dalam kitab Kejadian itu. 2. Perhatikan dan baca dengan baik-baik ayat 29 dan 30. Bagaimana seharusnya hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Apakah kondisi-kondisi ciptaan Allah yang ada sekarang sudah sesuai dengan kehendak Allah ketika Ia menciptakan dan menyerahkan pada manusia? Kalau ada, kalau iya atau tidak, silahkan dijelaskan. Teruskan ciri-ciri tindakan manusia yang selaras dengan kehendak Allah seperti yang diamanatkan dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Ya, mari kita pahami. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diberi tugas untuk beranak cucu.
dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Garis bawahi. Panggilan dalam konteks keselamatan yakni keselamatan secara utuh dan terpadu integral ya, untuk semua, bukan untuk diri kita sendiri saja tapi untuk semua ciptaan Tuhan. Aku melakukan ini bukan untuk diriku sendiri tapi untuk menjaga semua ciptaan Tuhan. Nah, manusia tidak dapat bersikap sewenang-wenang karena manusia itu memiliki keterbatasan dalam dirinya. Manusia tidak dapat menjalankan tugasnya melebihi kekuasaan dan batasan yang diberikan oleh Allah. Manusia perlu menjalankan tugas secara bijak dan demi kemuliaan Allah serta kebaikan manusia sendiri. Maka aku melakukan itu untuk diriku dan untuk orang lain, untuk semua, bukan untuk kepentinganku atau keluargaku. Maka pekerjaan yang baik, tugas-tugas yang baik tidak memikirkan sedikit orang tapi lebih banyak orang. Apakah ini akan berdampak buruk untuk duniaku dan lingkunganku? Lah, itu perlu diperhatikan. Jika iya, berdampak buruk ya jangan dilakukan. Kurangi egoisme dan keserakahan dan sikap acuh tak acuh. Karena apa? Kita sebagai orang Katolik punya panggilan untuk melestarikan alam ciptaan. Kita mulai mengembangkan ketaatan kepada Allah, sikap bertanggung jawab dan berupaya menampilkan kecitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara melalui kata dan perbuatan, bukan dengan sikap yang menghancurkan dan menguasai. Ingat, kita citra Allah. Allah membuat segala sesuatu itu baik adanya. Kita segambar dengan Allah. Berarti kita harus semacam itu, menjaga keutuhan ciptaan. Maka tugas kita di dunia ini adalah menjaga alam ciptaan Tuhan ini sebaik mungkin dan malah untuk menjaganya agar semakin baik, semakin bagus, semakin berguna untuk semua orang. Bukan untuk diri kita saja, tapi untuk semua orang. Bukan untuk merusak atau mengeksploitasi, tapi mengembangkan, menjaga, merawat. Begitu. Maka tugas kita bersama untuk menjaga alam ciptaan Tuhan ini. Refleksi. Silakan kamu tulis di buku catatanmu, ya. Dan nanti kirimkan lewat WAG Agama Katolik. Ya, rencanamu untuk menjaga kelestarian alam lingkungan itu kira-kira apa ya? Punya rencana apa ya? Imajinasimu apa? Kira-kira aku mau menanam ini, aku mau menyiapkan tempat sampah, terus aku buang sampah pada tempatnya, aku mau memungut sampah atau apapun itu. Tulislah dalam sebuah paragraf, 3 paragraf di kertas folio atau enggak di buku Agama Katolik. Gitu. Nah, ini kemarin bertanyalah jika kalian tidak tahu atau mencari. Ini mengingatkan kalian ya, cogito ergo sum spere audi vivere tota vita discendum est. Begitu anak-anak pembelajaran kedua ini, semoga dapat dipahami, semoga kalian dapat mengerti. Jika tidak tahu silakan bertanya pada saya melalui WA group, nanti akan saya menjawabnya tentang tugas, tentang penjelasan ini. Semoga hari kalian yang menyenangkan, kalian dapat mengerjakan semua dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan memberkati kalian. Maka saya akhiri ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.